Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoftia Lutfifa Permatasari dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Microsoft Excel. Pengertian dari Microsoft Excel yaitu program pengolahan angka yang digunakan untuk memasukkan data angka ke dalam lembar kerja yang disebut worksheet. Program ini menjadi andalan untuk menghitung, menganalisis, dan mempresentasikan. Kegunaan Microsoft Excel yaitu menghitung dan mengolah data angka, menyisipkan gambar, membuat grafik, membuat fungsi atau formula yang beragam seperti fungsi matematika, trigonometri, finansial, logika, statistik, dan sebagainya. Fungsi-fungsi pada Microsoft Excel ini sangat banyak sekali, tetapi di sini kita akan menjelaskan tentang fungsi logika, fungsi if, dan fungsi lookup. Fungsi lookup digunakan untuk membaca tabel, contohnya pada kode barang. Ini rumusnya, dapat dilihat sendiri. Fungsi logika, suatu nilai mempunyai syarat dan dapat bernilai true jika syarat terpenuhi serta bernilai false jika syarat tidak terpenuhi. Fungsi if, suatu nilai mempunyai syarat dan dapat bernilai benar jika syarat terpenuhi serta bernilai salah jika syarat tidak terpenuhi. Logika dan if fungsinya hampir sama, tetapi kalau if ada keterangannya. Jika logika hasilnya true dan false, sedangkan fungsi if bisa diberi keterangan lainnya seperti lulus atau tidak lulus, layak jual atau tidak layak jual. Penerapan dalam kefarmasian. Di sini kita akan membuat data kadaluarsa dan kondisi obat untuk mengetahui obat tersebut layak jual atau tidak layak jual. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Desi. Setelah mendengar presentasi dari teman saya tadi, di sini saya akan langsung menerapkan kepada Microsoft Excel-nya untuk membuat data suatu obat yang berisi tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Yang pertama ada kode, terus nama obat, lalu setelah nama obat ada tanggal kadaluarsa. Setelah itu ada tanggal sekarang. Dan juga ada kondisi barang atau kondisi obat. Untuk kode obat di sini menggunakan fungsi VLOOKUP. Di sini fungsi VLOOKUP itu untuk memudahkan kita dalam menamai suatu obat secara otomatis. Di tabel lain, kita bisa mengisikan kode dan juga keterangannya. AMX untuk amoxicillin, lalu PAR untuk paracetamol, dan juga ada DEM untuk demokolin. Kode di sini misalnya kita menggunakan AMX yaitu amoxicillin. Selanjutnya nama obat kita menggunakan rumus VLOOKUP yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value. Lookup value di sini kita akan menuliskan dari kiri left, lalu kolom tabel yang menggunakan kode, lalu jumlah hurufnya ada 3, koma, tabel keterangan sama kodenya di drag, lalu kita menguncinya dengan F4, koma, 2, karena di sini kita row-nya ada 2, dan koma, 0 di sini untuk tidak berurutan. Enter. Nah, di sini akan muncul keterangan suatu obatnya, yaitu amoxicillin. Tabel yang berikutnya kita bisa mengisikan PAR 1, lalu ada DEM 2, DEM 1,
AMX2 par 2, lalu par lagi 2. Nah, kita bisa mendragnya untuk merubah nama obatnya. Par 2 salah satunya di sini bisa diganti dengan gem atau yang lainnya, secara otomatis dia nanti akan muncul. Begitu pula dengan yang lainnya. Seperti itu fungsi VLOOKUP. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya ya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan tentang fungsi logika. Tentu kita harus memasukkan keterangan tentang kedaluarsa. Pada obat yang pertama, yaitu pada obat amoxicillin, kita buat bulan kelima dengan tanggal 12 dan tahunnya 2015. Obat kedua, paracetamol, kita buat bulan pertama dengan tanggal 12 dan tahunnya 2014. Obat ketiga, demokolin, kita buat bulan ketiga dengan tanggal 11 dan tahunnya 2015. Yang keempat, amoxicillin, kita buat bulan ke-7 dengan tanggal 27 dan tahunnya 2014. Nah, yang terakhir, obat demokolin, kita buat bulan ke-8 dengan tanggal 28 dan tahunnya 2014. Karena sekarang tanggal 23 Desember, kita buat 12 dengan bulannya dan tahunnya 23 dengan tahun 2014. Kita buat keterangan tanggal sekarang sama dengan cara mengcopy, lalu dapatkan hasil yang sama. Kita menentukan kondisi saraf, yaitu baik. Nah, yang kedua juga baik, yang ketiga tidak baik, yang keempat tidak baik juga, dan yang terakhir baik. Pada pengaplikasian fungsi logika N, dengan kita masukkan rumusnya, kita masukkan juga keterangan kedaluarsanya lebih besar daripada tanggal sekarang. Kita masukkan kondisi barangnya, yaitu baik, maka akan didapatkan hasilnya. Nah, oke, jika kita drag sampai bawah, untuk yang kedua, fungsi logika OR sama dengan memasukkan rumusnya, memasukkan juga keterangan tanggal kedaluarsanya dengan bisa, dan juga kita masukkan kondisi barangnya, tidak baik, maka akan didapatkan hasilnya true atau false, yaitu dari kita drag sampai baik. Nah, untuk yang terakhir, fungsi logika yang terakhir yaitu not. Ini juga sama rumusnya, tinggal kita masukkan biasanya, terus kita masukkan n karena mempunyai dua keterangan, jadi kita masukkan n. Lalu kita masukkan keterangan tanggal kedaluarsanya lebih besar daripada tanggal sekarang dengan keterangan kondisi barangnya, yaitu baik. Itu maka akan didapatkan hasil jika adanya yang salah. Setelah
itu baru kita buat pembukaan. Itu merupakan fungsi logika, yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang fungsi if yang dikombinasikan dengan fungsi logika. Sebelumnya, setelah dibahas apa sih itu fungsi logika dan bagaimana pengaplikasiannya. Sebenarnya, fungsi logika dan fungsi if itu hampir sama. Pernyataan yang dihasilkan dari fungsi if dan fungsi logika itu yang menyebabkan dia hampir sama, tapi bedanya ya di pernyataan tersebut. Kalau di fungsi logika, pernyataannya itu yang timbul adalah true or false. Sedangkan kalau di fungsi if, kita bisa merubah pernyataan true or false tersebut dengan pernyataan yang lain. Seperti yang akan saya gunakan, yaitu pernyataan layak jual atau tidak layak jual. Di sini saya akan mencoba mengkombinasikan fungsi if dengan and. Kita coba lihat. Kita akan menambahkan fungsi if-nya. Dan kita tambah kurung buka, kita bisa menambahkan pernyataannya itu setelah fungsi n. Seperti ini, maka hasilnya layak jual. Kita bisa lihat kan, tadi sebelumnya waktu kita hanya menggunakan fungsi logika, yang terjadi adalah pernyataan yang muncul true. Setelah kita mengkombinasikan dengan fungsi if, pernyataan yang timbul adalah layak jual. Kita bisa mengcopy fungsinya ke bawah. Bisa kita lihat di sini bahwa artinya bisa kita lihat pada obat amoxicillin yang belum melewati tanggal kadaluarsa dan kondisi barangnya masih baik. Ini menyatakan dia masih layak untuk dijual. Kalau pada demakolin, obat ini masih belum melewati tanggal kadaluarsa, tetapi kondisi barangnya sudah tidak baik. Menyatakan bahwa obat ini tidak layak jual. Sedangkan pada amoxicillin sendiri, obat ini sudah mengalami kadaluarsa dan kondisi barangnya sudah tidak baik. Pernyataan yang muncul adalah tidak layak jual. Selanjutnya pada fungsi or, kita juga akan mengkombinasikan dengan fungsi if. Kita tambahkan fungsi if sebelum fungsi or. Dan pernyataan yang sama, yaitu layak jual dan tidak layak jual. Hasilnya layak jual. Kita copy hasilnya ke bawah. Bisa kita lihat sendiri bahwa fungsi or ini menyatakan suatu obat suatu pernyataan apabila ini adalah membutuhkan dua perbandingan. Apabila satu pernyataan itu benar dan pernyataan satunya salah, tetap menyatakan bahwa obat itu tetap layak jual. Seperti pada demokolin, dia masih belum melewati kadaluarsa, tapi kondisi barangnya tidak baik. Pernyataan ini masih menyatakan layak jual. Selanjutnya kita akan beralih ke fungsi not yang kita kombinasikan dengan fungsi if. Dan pernyataannya juga sama, layak jual dan tidak layak jual.
copy hasilnya ke bawah. Bisa dilihat, fungsi ini menyatakan bahwa apabila suatu keadaan yang seharusnya bernilai benar, maka dia bernilai kebalikan. Fungsi ini adalah kebalikan fungsi n. Kita bisa lihat pada fungsi n, yaitu amoxicillin yang belum melewati tanggal kadaluarsa dan kondisi barangnya masih baik, dia masih layak jual. Tapi pada fungsi not, ini menjadi kebalikan, yaitu menjadi tidak layak jual. Begitu pula dengan or. Or dan not tidak begitu digunakan dalam suatu pernyataan pada dunia nyata, karena mereka yang seharusnya menyatakan suatu barang itu salah menjadikan barang itu menjadi benar. Fungsi yang sering digunakan adalah fungsi n, bukan or dan not. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Created using Powtoon.